Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kembali lagi di podcast Manajemen Risiko Keuangan. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dengan dosen Bapak Dr. Gustian Juanda, SEMM. Perkenalkan, nama saya Putri Yulita Maulida dari kelas MN21C Universitas Nusa Putra dengan NIM 2021008003. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada fungsi manajemen risiko, yang kedua komponen manajemen risiko, yang ketiga tujuan manajemen risiko, dan yang keempat jenis-jenis manajemen risiko. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi manajemen risiko. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua ada pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko atau terukur risiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Dan yang ketiga ada pengendalian atau controlling. Kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik atau umpan balik. Selanjutnya ada komponen manajemen risiko. Dalam komponen manajemen risiko terdapat 8 komponen. Yang pertama ada lingkungan internal atau internal environmental. Proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko atau penerimaan risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada penentuan sasaran atau objective setting. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Tujuan kami dapat mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu tujuan strategis yang berfokus pada perwujudan visi misi dan objek aktivitas yang ditujukan untuk kegiatan seperti operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa atau event identification. Berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Insiden yang tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif atau peluang, tetapi juga bisa menjadi sebaliknya yang kita sebut dengan lebih sering risiko. Yang keempat ada penilaian risiko atau risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan 2 perspektif, yaitu kemungkinan atau kecenderungan atau peluang, dan dampak atau konsekuensi atau besarnya risiko yang terrealisasi.
Selanjutnya, yang kelima ada tanggapan risiko atau risk response. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini dapat berupa penghindaran, mengurangi risiko-risiko atau pengurangan risiko, penerimaan, tergantung pada risiko yang dihadapi. Yang keenam ada aktivitas pengendalian atau control activities. Proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respons risiko dilakukan secara efektif. Aktivitas kontrol ini dapat berbentuk pembuatan dan prosedur kebijakan, keamanan, kekayaan organisasi, delegasi otoritas, dan pemisahan fungsi dan pengawasan atasan. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Fokus dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Dan yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir adalah pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus atau sedang berlangsung dan terpisah atau evaluasi terpisah. Dalam proses pemantauan, perlu untuk mengamati hambatan seperti defisiensi pelaporan, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan atau tidak relevan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama ada melindungi perusahaan. Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ada membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada sebagai peringatan untuk berhati-hati. Dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang keempat ada meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau peta risiko. Yang kelima ada mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Yang keenam ada sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Materi selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko terdapat 4. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal, misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana, dan sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional, ada 4 faktor yang menyebabkan risiko antara lain manusia, proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Yang kedua ada manajemen hazard. Manajemen bahaya terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu saja kita juga membahas bahaya. Risiko perilaku ada peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen risiko finansial.
Manajemen risiko keuangan adalah upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti, laba, properti dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko jika hal-hal ditemukan mengancam keberlanjutan organisasi. Yang keempat, ada manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya timbul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pebisnis untuk melakukan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko Perancis jika ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.